Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Pancasila. Perkenalkan, saya Wita Marina Joba sebagai moderator. Saya Priska Iwani sebagai anggota. Saya Lena Marina. Saya Aisyah Rostiana. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang inventarisasi transaksi core banking dalam modul teller dan tabungan. Tanpa basa-basi, mari kita mulai. Baik, langsung saja kita akan masuk pada materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Priska Iwani. Baik, jadi yang pertama yang akan kami bahas dalam presentasi kami itu adalah inventarisasi transaksi core banking. Nah, jadi kita perlu tahu apa sih arti dari inventarisasi dan arti dari core banking itu. Jadi, inventarisasi adalah kegiatan sistematis untuk mendata, mencatat, dan melaporkan seluruh aset dan sumber daya yang dimiliki suatu perusahaan, organisasi, atau instansi. Nah, kemudian kita masuk ke pengertian kedua, yaitu core. Nah, core sendiri merupakan singkatan dari Centralized Online Real-Time Environment yang memiliki arti bahwa para nasabah dapat menggunakan bank untuk semua hal dimanapun mereka berada. Nah, jadi kalau mau digabung antara core dan banking, maka dapat kita katakan sebagai sistem perbankan yang terdiri dari server back-end yang dapat menangani segala urusan perbankan. Oke, pada slide ini saya akan menjelaskan hasil inventarisasi terkait beberapa jenis transaksi pada core banking yang sudah kami analisis berdasarkan modul teller dan juga tabungan. Nah, yang pertama itu modul teller. Nah, jenis transaksinya ini adalah meliputi transfer, setor tunai, dan juga penarikan. Nah, teller ini adalah petugas bank yang berhubungan langsung dengan nasabah, baik saat melakukan transaksi transfer, setor tunai, maupun penarikan. Nah, klasifikasi untuk teller ini adalah front office. Kenapa? Karena teller berinteraksi langsung dengan nasabah di bagian depan atau front line. Nah, teller ini memberikan pelayanan secara tatap muka. Nah, untuk modul yang kedua ini adalah modul tabungan, bagian pembukaan rekening tabungan. Proses ini mencakup pendaftaran nasabah baru untuk membuka rekening tabungan. Klasifikasi pembukaan rekening tabungan ini termasuk dalam front office. Kenapa? Karena dalam proses pembukaan rekening, customer service berinteraksi langsung dengan nasabah. Jadi nanti customer service bantu nasabah untuk memverifikasi identitas serta membantu mengisi formulir pembukaan rekening. Nah, pada modul yang ketiga, itu masih sama dengan tabungan, pada koreksi tabungan. Transaksi ini berkaitan dengan pemeriksaan kesalahan dalam transaksi pada rekening tabungan. Contohnya itu seperti kesalahan salah menginput nominal atau salah nomor rekening. Untuk bagian ini, klasifikasinya itu adalah back office. Kenapa? Karena proses pemeriksaan kesalahan ini dilakukan oleh bagian administrasi atau dari sistem internal bank. Jadi nasabah tidak perlu datang ke banknya langsung. Boleh next slide. Baik, modul yang selanjutnya ada tabungan. Jenis transaksi adalah blokir tabungan, yang dimana penaktifan sementara rekening tabungan karena alasan tertentu, misalnya kehilangan buku tabungan. Staf yang berhubungan langsung dengan blokir tabungan ini adalah back office, karena pemblokiran yaitu teknis yang dilakukan oleh bagian sistem internal atau sistem pelayanan bank, bukan pelayanan petugas langsung. Yang selanjutnya ada batal blokir dan tabungan. Batal blokir dan tabungan ini adalah pembukaan kembali rekening yang sebelumnya diblokir setelah masalah terselesaikan. Nah, sama dengan blokir tabungan, staf yang berinteraksi langsung dengan ini adalah back office karena pembatalan blokir dilakukan oleh bagian sistem internal bank. Tidak perlu berinteraksi langsung dengan nasabah. Yang selanjutnya ada buka rekening tabungan pasif, yang dimana mengaktifkan kembali rekening tabungan yang sebelumnya tidak aktif karena lama tidak digunakan. Staf yang berinteraksi dengan ini atau yang berhubungan langsung dengan ini adalah front office, karena nasabah harus datang langsung ke bank untuk mengajukan aktivasi ulang pada rekeningnya.
Selanjutnya ada tutup rekening tabungan. Tutup rekening tabungan ini adalah proses penutupan rekening tabungan atas permintaan nasabah. Staf yang berhubungan langsung dengan ini adalah front office, karena nasabah harus langsung datang ke bank untuk mengambil sisa saldo dan meminta penutupan rekening. Selanjutnya ada transfer antar rekening. Transfer antar rekening ini adalah proses pemindahan dana atau mengirim uang antar rekening, baik sesama bank ataupun antar bank. Klasifikasi petugas staf ini adalah front office, karena teller yang berinteraksi langsung dengan nasabah untuk melayani transaksi transfer atas permintaan nasabah. Selanjutnya ada reversal mutasi tabungan. Reversal mutasi tabungan ini adalah proses pembatalan atau pembalikan transaksi yang salah pada rekening tabungan. Petugas yang berhubungan dengan ini adalah back office, karena kesalahan transaksi dan juga pembatalan transaksi hanya dilakukan oleh bagian sistem internal bank untuk diperbaiki, jadi tidak berinteraksi langsung dengan nasabah. Baik, selanjutnya terdapat transaksi cetak header buku tabungan, yaitu pencetakan identitas nasabah dan nomor rekening pada halaman awal di buku tabungan. Untuk transaksi ini termasuk bagian dari front office. Mengapa demikian? Karena dilakukan saat pembukaan tabungan oleh customer service yang melayani langsung di bagian front line. Selanjutnya, transaksi cetak spesimen tabungan, yaitu pencetakan contoh tanda tangan nasabah yang digunakan sebagai referensi verifikasi yang dimiliki pada setiap bank. Untuk transaksi ini termasuk bagian dari front office. Mengapa? Karena dilakukan saat pembukaan rekening baru dengan kehadiran nasabah langsung yang bertemu dengan teller. Selanjutnya, transaksi cetak validasi tabungan, yaitu proses mencetak bukti validasi transaksi buku tabungan atau slip sebagai tanda transaksi itu sah. Untuk transaksi ini termasuk bagian dari front office. Mengapa? Karena teller yang mencetak langsung saat transaksi oleh nasabah. Jadi mereka saling bertemu di bagian front line. Selanjutnya, transaksi cetak mutasi ke buku tabungan, yaitu proses pencetakan daftar transaksi atau mutasi ke dalam buku tabungan nasabah. Untuk transaksi ini termasuk bagian dari front office. Mengapa demikian? Karena dilakukan oleh teller atas permintaan dari nasabah yang datang langsung ke bank untuk memperbarui mutasi rekeningnya. Next slide. Next slide. Oke, di sini kesimpulan akhir. Yang pertama, proporsi transaksi front office dan juga back office. Seperti kita ketahui sebelumnya, mayoritas transaksi yang terkait dengan teller dan tabungan adalah transaksi front office dibandingkan dengan back office. Mengapa? Karena sifatnya yang melibatkan interaksi langsung dengan nasabah. Dengan total transaksi front office sebanyak 9 transaksi dan juga back office sebanyak 4 transaksi. Jelas bahwa nasabah masih membutuhkan interaksi langsung dengan petugas bank, bisa berupa customer service, bisa teller, dan lain-lain, untuk melakukan transaksi yang terkait dengan rekening tabungan mereka. Tidak hanya tabungan, tapi dapat berupa deposito maupun giro. Next slide. Baik, jadi di slide terakhir ini kita akan membahas tentang sistem ASIS BPR dalam mengintegrasikan keduanya. Nah, namun sebelum masuk kita juga perlu tahu apa itu sistem ASIS BPR. Nah, itu adalah sebuah sistem core banking system atau disingkat CBS yang dirancang khusus untuk BPR dan BPRS di Indonesia. Nah, dalam mengintegrasikan antara teller dan tabungan, sistem ASIS ini memiliki beberapa peran. Yang pertama itu mengintegrasikan data nasabah. Nah, maksudnya itu sistem ASIS memungkinkan proses pengintegrasian data nasabah sehingga informasi nasabah itu bisa diakses oleh teller dan sistem itu sendiri dengan lebih tepat dan akurat. Yang kedua, mengotomatisasi proses transaksi. Nah, karena
prosesnya dilakukan berbasis sistem, maka tujuan dari mengotomatisasi ini untuk mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan kecepatan dalam bertransaksi. Dan yang ketiga, mengelola rekening tabungan. Nah, mengelola di sini itu dimaksudkan pada pembukuan, pendanaan bunga atau penambahan bunga, dan lain-lain. Dan yang keempat itu untuk meningkatkan keamanan. Sistem aset BPR dilengkapi dengan fitur keamanan yang cukup canggih. Misalnya itu ada enkripsi data, kemudian ada juga akses kontrol, dan juga ada autentikasi pengguna. Nah, dengan adanya sistem ini, itu dapat melindungi nasabah dan mencegah terjadinya transaksi yang tidak sah. Baik, sekian hasil presentasi kami tentang perbedaan petugas dari front office dan juga back office. Semoga apa yang kami berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.